JB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai zuhud dan gaya hidup minimalis. Pertama yang akan kita bahas adalah zuhud. Zuhud dapat diartikan sebagai meninggalkan kecondongan terhadap kecintaan pada dunia, atau bisa juga disebut melepaskan hati dari pengaruh dunia, atau juga bisa disebut zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Yang berarti zuhud ini tidak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi sehingga membuat seseorang tersebut lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud ini merupakan amal hati, di mana manusia tidak dapat menilai seseorang itu zuhud atau tidak secara kasat mata hanya dengan melihat penampilan fisiknya saja. Sebab kekayaan dan harta yang dimiliki seseorang ini bukan standar zuhud. Karena bisa jadi ya, seseorang ini memiliki sifat zuhud sekalipun Allah memberikannya banyak harta kekayaan, sehingga hanya Allah lah yang dapat menilai seseorang itu zuhud ataupun tidak. Ada 3 tingkatan zuhud menurut Imam Ahmad. Yang pertama, orang awam menganggap zuhud adalah meninggalkan keharaman. Yang kedua, orang istimewa menganggap zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang halal sekalipun melebihi kebutuhannya. Yang ketiga, yakni orang yang sangat istimewa menganggap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat zuhud memiliki beberapa keutamaan, di antaranya yang pertama, dicintai oleh Allah dan manusia. Seperti pada hadis riwayat Ibnu Majah, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Lalu yang kedua adalah dimudahkan urusannya. Karena jika kita berambisi kepada dunia, maka bisa jadi kesulitan datang kepada kita dalam menjalani hidup. Allah justru menguji kita dengan berbagai kesulitan. Namun jika kita berambisi kepada akhirat, maka niscaya Allah ini akan memudahkan urusan kehidupan kita, baik urusan di dunia ataupun kelak saat di akhirat. Lalu yang ketiga, memperoleh rezeki tanpa bersusah payah. Karena orang yang zuhud pasti sudah yakin terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keempat, terlepas dari penderitaan. Karena apa? Karena orang yang zuhud ini tidak memiliki hasrat terhadap duniawi. Dan sikap zuhud itulah yang membuatnya bebas dari penderitaan yang akan menimpanya, karena apabila dia terlalu mencintai dunianya. Lalu yang kelima, mendapatkan kekayaan yang sejati, karena sejatinya bukan harta benda lah yang membuat seorang ini menjadi kaya yang sesungguhnya, tapi kekayaan hatilah merupakan kekayaan yang sangat sejati. Lalu yang keenam, yakni meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yakni gaya hidup minimalis. Minimalisme merupakan gaya hidup yang tidak berlebihan, meniru gaya hidup Rasulullah. Yang terpenting adalah tercukupi kebutuhan yang diperlukan. Nah, gaya hidup minimalisme ini berkaitan erat dengan zuhud yang telah kita bahas jelas tadi, dan juga qanaah, yakni merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang tidak berlebihan, mensyukuri serta tidak menghambur-hamburkan rezeki yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maksudnya di sini, apabila kita memiliki harta yang berlebih dan kita tidak memerlukannya, dan ada orang yang tidak semampu kita yang memerlukannya, maka hendaknya harta yang kita miliki tersebut kita sedekahkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Selain itu, kita juga dalam membeli sesuatu jangan berlebih-lebihan, belilah secukupnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sebaik-baik perkara ialah yang paling sederhana. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab apa? Sebab hal-hal yang sederhanalah yang justru membuat kita menjadi lebih bahagia dan lebih baik juga dalam menjalani kehidupan. Karena sudah banyak sekali orang-orang penting seperti Rasulullah dan bangsawan yang kaya raya justru hidupnya dalam kesederhanaan dan menikmati kesederhanaan tersebut, menikmati kehidupan tersebut. Dari sifat zuhud, dari sifat minimalis tersebut ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu menghemat tenaga yang bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, menjadi lebih produktif karena kita hanya memakai barang yang diperlukan saja. Yang ketiga, mengurangi stres karena hanya memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan saja. Kembali lagi ke zuhud, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi zuhud menurut Abdul Mu'in Al-Hashimi. Yang pertama, memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa kenikmatan di dunia bisa memalingkan hari dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia saja sangat melelahkan. Yang keempat, menyadari bahwa dunia sebagai bentuk laknat kecuali zikir, belajar, mengajar, dan pekerjaan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, merasakan dunia dari sudut pandang hina dan godaan yang bisa membahayakan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Alangkah lebih baik jika kita bisa menerapkan gaya hidup minimalis dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup ini adalah gaya hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak menumpuk harta. Jadi kita hanya perlu memberi barang yang kita perlukan saja. Yang kedua, makan secukupnya. Makan secukupnya, tidak berlebihan, asalkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita ini tercukupi. Yang ketiga, berpakaian sederhana. Sederhana bukan berarti sederhana dari kainnya ya, menghemat begitu, tapi bukan. Sederhana yang dimaksud adalah sederhana berpakaian dalam menutup aurat dan juga pantas untuk dilihat orang lain dalam artian sopan. Dan juga sederhana yang dimaksud adalah pakaian yang nyaman untuk kita pakai sehari-hari dan juga kita pakai untuk beribadah. Lalu yang keempat adalah memperbanyak amal kebaikan. Untuk apa? Untuk menghindarkan nafsu kita dari memiliki barang-barang yang tidak kita perlukan. Ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan dalam amal kebaikan, yakni diantaranya seperti berzikir, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, dari gaya hidup minimalis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, intinya yaitu bersikap zuhud
qanaah dan juga senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena seorang muslim yang minimalis inilah merupakan muslim yang meminimalkan cinta kepada dunia dan memaksimalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.